Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Akhwat wa ummahat, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini. Allah masih melimpahkan, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, juga nikmat sehat wal afiyat, juga nikmat waktu luang. Dan yang sering kita lupakan, sebenarnya ini juga nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, itu adalah nikmat berupa teman yang salihah, dikelilingi teman-teman yang salihah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ma'utiya ba'dal islami nikmatan khairan min akhin salihin. Tidak ada nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya setelah nikmat Islam dibanding dengan nikmat seorang teman yang soleh, saudara yang soleh, sahabat yang salehah. Kenapa? Karena dengan kita punya teman-teman yang mengelilingi kita saleh-salehah, itu akan selalu mengingatkan kita tentang akhirat, mengingatkan tentang akhirat, mengingatkan dengan amal saleh, mengingatkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba mereka yang tidak punya teman yang saleh, ya, yang tinggalnya itu di negara minoritas muslimnya itu minoritas, ya, di Jepang, di Jerman. Kemarin saya nengok bayi ini lahir ganteng banget ya, karena bapaknya itu dari Turki, ibunya dari Solo. Ibunya dari Solo, bapaknya dari Turki, dan tinggalnya itu di Jerman, kerjanya di Jerman. Itu bapaknya yang orang Turki itu ketika ke Solo gitu, lihat masjid banyak, kemudian orang-orang soleh banyak beribadah, senang banget nih. Senang saya di sini di Indonesia, senang banget. Kenapa? Karena banyak orang-orang soleh ketemu dengan orang-orang soleh. Lah kalau di sana kan bisa dihitung dengan jari, ya, yang dekat dengan dia loh, meskipun banyak terpencar di mana-mana gitu. Kalau mau sholat tuh harus menempuh perjalanan berapa lama untuk bisa berkumpul bersama dengan kaum muslimin yang lain di sebuah tempat untuk bisa melaksanakan salat Jumat. Nah kalau kita kan hampir setiap RT ada masjid, ya, musola. Nanti satu desa ada masjid jami' untuk salat Jumat. Kalau salat 5 waktu cuma ngelangkahkan kaki bisa nggak ini? Begitu banyaknya masjid-masjid, begitu banyaknya orang-orang saleh. Makanya teman yang soleh itu adalah nikmat yang luar biasa. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, nikmat terbesar setelah Islam itu adalah nikmat teman saleh. Ibu-ibu sekalian, di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67, surat Az-Zukhruf ayat ke-67, monggo dipun bika Al-Qur'an dipun bika HP ini, tanya sama Mbah Google, Az-Zukhruf 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhillau, persahabatan, pertemanan, perkoncoan, grup-grup di dunia ya. Jenengan ten HP niku punya berapa grup, Bu? Ada yang punya 5, 10, 15, 100. Ya alhamdulillah kalau itu adalah grup itu teman-teman semua jenengan, teman-teman jenengan semua, kenal semua jenengan, dan orang-orang yang saleh semuanya. Yang di-share itu kan yang baik-baik. Tapi teman kita kan kadang-kadang macam-macam ya. Enten teman ngopi, enten teman sekolah, SMP, SMA, teman kuliah itu kan banyak macam-macam kan mereka itu. Kadang-kadang nek nge-share tuh saenake dhewe gitu nggih. Ada teman kalau laki-laki goes,
dan jenengan temen napa Bu? Temen pengajian, temen PKK, temen TK ne anake, temen SD ne anake, Masya Allah niku paguyuban. Dan masing-masing punya seragam ya Bu. Masya Allah. Mulane seragam ibu-ibu sak tumpuk ngeten iki. Lah masing-masing enten seragame niku. Ndak apa-apa punya banyak teman, tetapi teman-teman tersebut bagaimana menjadi teman-teman yang soleh bagi kita. Kita berteman itu dilandasi dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Jadi cintanya al-hubbu fillah, mencintai itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata karena pekerjaan sak profesi, karena teman sekolah anaknya, teman paguyuban, teman PKK, tapi semuanya dilandasin karena dia itu adalah soleh-solehah. Kenapa? Karena semua pertemanan pada waktu hari kiamat nanti ba'duhum li ba'din aduwwun, mereka satu dengan yang lain akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali pertemanan yang dilandasin karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemanan apapun, termasuk teman diranjang, cinten suami. Makanya seorang suami harus betul-betul dia seorang yang beriman menjadi imam dalam sebuah rumah tangga tersebut. Ya, ilal muttaqin. Di dalam tafsirnya disebutkan al-asdiqa yaumal qiyamah yatabarra' ba'duhum li ba'din. Pertemanan pada hari kiamat nanti itu satu dengan yang lain saling berlepas diri. Kalau pun rokok salahmu dhewe. Loh, aku bisa kan bojak to, nanti tekan rokok ini kan bojak to, dijak ngombe ciu, dijak berjudi, dijak berzina, dijak ngrumpi nang pinggir dalan kan ya. Karo petanan nggih, metani golek tumo karo metani golek eleke kanca, eleke tangga. Itu nanti mereka saling salah menyalahkan, salahnya sendiri kami ikut. Ya lo kamu kan yang itu, yang ngajak saya tanggung jawab. Ya tabarok ba'duhum li ba'din. Masing-masing mereka berlepas diri. Kullu shadaqatin kanat li ghairillah fa innaha tanqalibu adawatan yaumal qiyamah. Semua pertemanan yang tidak dilandasin karena keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan berubah menjadi musuh. Kuwi dhisik kan kancaku kok saiki dadi musuh. Kuwi dhisik kan kancaku kok saiki dadi musuh. Kenapa? Karena pertemanan dulu pada waktu di dunia tidak dilandasin karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba kalau teman-teman itu saleh, Bu sekalian. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa ketika seorang mukmin laki perempuan mereka itu meninggal dunia, salah satunya di dunia dulu ngaji bareng, sholat berjamaah bareng, umroh bareng, Masya Allah. Lah nanti pada waktu salah satu dari keduanya meninggal dunia, ibu sekalian, yang masih hidup itu dia nyolatkan yang sudah meninggal dunia, menghantarkan ke kuburan, mendoakan di atas kuburan. Bahkan dia akan selalu ingat, meskipun sudah ditinggal lama, teringat lalu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang masih hidup akan selalu ingat kepada temannya yang sudah meninggal dunia. Dan yang sudah meninggal dunia, ibu-ibu sekalian, juga masih ingat kepada yang masih hidup. Ali bin Abi Thalib menyebutkan di dalam tafsir, menafsirkan ayat ini surat Az-Zukhruf 67 tadi, khalilani mu'minani wa khalilani kafirani. Ada dua teman yang beriman, ada dua teman yang kafir. Fatuwfiya ahadul mu'minina, kemudian salah satu dari kedua orang mukmin yang bersahabat tadi meninggal dunia. Lah ketika dia mati, kemudian diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga. Kan kuburan itu kan raudhatun min riyadil jannah nggih, taman-taman surga nggih. Ketika dikabari Mas, sok ben kowe mlebu swarga. Itu sudah bisa diketahui semenjak dia di alam kubur, Ibu sekalian. Kenapa? Karena alam kubur itu penentu, penentu.
setelah penentu dari peristiwa-peristiwa dahsyat setelah di alam barzah. Setelah di alam barzah ini kan apa? Hari kebangkitan, padang mahsyar, terus di hisab, terus mizan, terus ngelewatin sirat. Itu penentunya itu di alam kubur itu. Makanya Utsman bin Affan itu khalifah Rasulullah yang keberapa, Bu? 3, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Utsman ini jago dalam infak fisabilillah, jihad fisabilillah, amal solehnya luar biasa. Itu ketika mendengar diceritakan tentang alam kubur, alam barzah, dia itu menangis, Bu. Sampai tangisannya itu sesenggukan itu. Sesenggukan itu bahasa Indonesia apa? Sesenggukan bahasa Indonesia apa? Terseduh-seduh. Betul kita sedih. Kemudian sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Teman-temannya kaget, enten apa tahu wahai Utsman bin Affan, begitu diceritakan tentang alam kubur kok jenengan nangisnya kayak seperti itu. Dia mengatakan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur, alam kubur ini adalah tempat persinggahan pertama dan menjadi penentu dari nanti setelah alam kubur. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat di alam kubur, maka setelahnya mudah. Faman lam yanju, barang siapa yang tidak selamat di alam kubur, fama ba'dahu asyad, maka setelah itu dia akan menghadapi masalah yang berat. Ya, menghadapi masalah yang berat. Nah, maka kalau dia di alam kubur kok mendapatkan raudhatun min riyadil jannah, diberi kabar gembira, taman-taman surga, setiap pagi ditunjukkan, loh, di surga tempat kamu nanti, sore hari loh tempat surga kamu nanti akan masuk ke sini. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, aqimis sa'ah, segera datangkan hari kiamat biar saya segera bisa ketemu dengan keluarga saya. Tapi kalau orang kafir ini sekalian, ditunjukkan neraka kepada dia karena suruh menjawab man rabbuka, tidak bisa jawab, man nabiyuka, tidak bisa jawab, man kitabuka, tidak bisa jawab. Siapa Tuhan kamu? Pertanyaannya itu keras, Bu. Mungkar nakir itu siapa yang ditanya, baik muslim kafir, semua dengan nada yang keras. Siapa Tuhan kamu? Kalau muslim jawabnya Rabbi Allah, Rabbu adalah Allah. Karena sudah mendapatkan bisikan gitu kan. Diberi kemantapan, didoakan oleh orang-orang di atas kuburan, Allahumma tsabbithu bil qauli tsabit. Ya Allah, berilah keteguhan kepada teman saya yang baru meninggal ini, ya Allah. Sebentar lagi dia ditanya sama malaikat. Berilah kemantapan di dalam menjawab pertanyaan malaikat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabiku Allah, nabiku Muhammad, Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, dan kitabku Al-Quran. Tapi orang kafir, la adri, saya nggak tahu. Siapa nabi kamu? La adri. Apa kitab kamu? La adri. Langsung dipukul dengan pukulan dari besi, hancurlah kepalanya. Kemudian dihidupkan lagi terus seperti itu dan tunjukkan khufratun min khifari niran. Lubang-lubang neraka. Panasnya luar biasa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan datangkan hari kiamat. Cukup siksanya di sini saja, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Ini baru lubang neraka kayak seperti ini. Makanya Utsman bin Affan itu nangis, Bu. Ya Allah, nangis. Saya belum tentu nanti selamat ketika di alam kubur. Itu sekelas Utsman bin Affan deh, nego. Dan kita gimana, Bu? Jauh sekali kan antara Utsman dengan kita niku baina sama wa sumur gitu. Antara langit dan bumi mungkin. Amal kita belum apa-apa, tapi kadang-kadang kita ini merasa aman. Tenang-tenang saja ketika disebutkan tentang neraka, tentang alam kubur. Belum neraka, ya, baru alam kubur saja kita belum tersentuh hati kita. Bapak sekalian, lah ketika seorang sudah masuk ke dalam kubur, alam kubur, terus diberi kabar gembira dengan surga, ya Allah, dia itu teringat dengan saudaranya. Duh, ya Allah, saya punya saudara, saya punya teman. Dulu mengingatkan saya sholat, ingatkan saya ngaji, ingatkan saya tahajud, ingatkan saya baca Al-Quran. Ya Allah, fala tudhilluhu min ba'di. Ya Allah, jangan sesatkan dia setelah peninggalanku. Sekarang sudah tidak ada lagi yang mengingatkan, ya Allah. Meskipun sudah tidak ada yang mengingatkan, semoga dia tetap di atas siratal mustaqim, lurus, ya Allah.
berpegang teguh dengan agama Islam. Kan kadang-kadang orang ketika masih punya teman dikelilingi orang-orang yang saleh itu istiqomah ya Bu. Tapi ketika sendirian, ketika jauh dari kaum muslimin, futur di tengah jalan, mandek. Karena nggak ada yang mengingatkan, nggak punya komunitas. Ya akhirnya bergelimang dengan kemaksiatan sebagaimana teman-teman yang lain, dan itu banyak. Ya. Makanya bersyukurlah dipertemukan, dikelilingi sama orang-orang yang saleh-saleh. Itu kalau belum tentu kalau kita ini ditinggal oleh mereka, mungkin pergi, mungkin meninggal dunia, kita masih bisa istiqomah. Maka teman yang sudah meninggal tadi Bu itu masih ingat dengan kita, mendoakan kita. Ya, Ustaz Muin itu masih doakan kita, Ustaz Aris Munandar ingatkan kita, Ustaz Ahmad Sukino, Ustaz yang sudah meninggal dunia sebelum kita, Ustaz Arifin Badris mengingat, ya Allah, itu dulu teman saya dulu di dunia, suka saling mengingatkan. Ya Allah, sekarang berikan istiqomahan kepada mereka, ya Allah, luruskan di atas siratal mustaqim, jangan sampai belok-belok, jangan sampai kafir, jangan sampai murtad, naudzubillah. Itu didoakan oleh yang sudah meninggal dunia, sampai dia mendapatkan sebagaimana yang aku dapatkan surga ini, ya Allah, sampai engkau ridhoi dia sebagaimana engkau telah ridho kepadaku, ya Allah. Akhirnya temannya tersebut nyusul meninggal dunia, terus dikumpulkan rohnya. Loh, ini kancamu dhisik, Masya Allah sudah meninggal dunia, ketemu meneh nang alam kubur. Jadi nanti kalau seorang meninggal dunia Bu itu bisa nanya, ini kabarmu? Alhamdulillah, alhamdulillah, bareng nang swarga gitu kan. Tapi loh, kok kancane awake dhewe ra mlebu kene nang ndi? Lho sudah meninggal loh. Kapan meninggalnya? 2 bulan yang lalu loh, orang ketemu karo aku ya. Oh mungkin beda tempatnya, dia dapatkan lubang neraka. Astagfirullahaladzim. Dia nggak bisa nolong Bu ketika di situ, nggak? Nanti nolongnya pada waktu di surga. Ya, kemudian ketika mereka dipertemukan, roh tadi itu dipertemukan, kemudian dikatakan liyusni kullu wahid sahibahu. Sekarang silahkan masing-masing saling memuji saudaranya. Akhirnya mereka mengatakan nikmas salih, nikmal khalil, nikmas sahib. Ya Allah, jenengan betul-betul teman yang sejati, jenengan betul-betul konco yang abadi, Masya Allah. Sampai di sini pun kita masih bersama-sama. Meskipun saya sudah meninggal dunia, tetap mendoakan yang masih hidup. Itu Ibu sekalian, salah satu daripada fadilah punya teman yang saleh, maka disebut nikmal nikmas sahib, nikmal khalil. Sebaik-baik teman itu adalah teman yang saleh, teman yang sejati. Lah, Ibu sekalian, kemudian nanti ketika salah seorang di antara mereka sudah berulang kali saya sampaikan masuk ke dalam surga, kok golek kancane ra ketemu. Ya Allah, di mana teman saya kok tidak ada? Oh, masuk ke dalam neraka. Maka akhirnya Allah berikan syafaat kepada mereka. Sudah kamu ke sana, cari teman kamu dulu di dunia. Dicari Bu. Ternyata masuk ke dalam neraka dan sudah kosong. Akhirnya karena syafaat dari saudara tadi diselamatkan, kemudian dimandikan di Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Setelah itu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada tandanya Bu, di dahi atau di leher itu tulisan al-jahannamiyun, mantan-mantan penghuni neraka. Lahirnya dia meskipun sudah masuk ke dalam surga itu, dia kan nggak nyaman toh, podo-podo mlebu swarga apa dadak ana tandane gitu. Ya Allah, tolong hilangkan tanda ini ya Allah, biar saya tidak malu ketika masuk ke dalam surga. Akhirnya terus Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin dari bawah arsy, kemudian terus mengenai tulisan tersebut dan akhirnya hilang tulisan tersebut, dan mereka sama-sama nggak ada bedanya sama penghuni surga yang sebelumnya. Masya Allah, itulah barokah punya teman yang saleh. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan istaghfiru minal asdiqais salihina fid dunya. Perbanyaklah mencari teman yang saleh di dunia ini. Fa innalahum syafa'ah yaumal qiyamah, karena besok pada hari kiamat mereka bisa menolong. Karena besok mereka bisa menolong. Tapi ya betul-betul pertemanannya ikhlas lillahi ta'ala. Orang nek pas duwe dicerak-ceraki gitu. Tapi ini pas lan duwe apa-apa melarat akhirnya do melayu kabeh. Ente nonton mboten Bu? Banyak. Nek pas arep ngutang cerak-cerak. Nek pas arep bayar utang melayu, selalu menghindar. Ente napa mboten niku? Nggih teng mriki. Rawuh mboten teng mriki. Mugi-mugi mboten. Itu berarti dia cuma intifa, cuma memanfaatkan kita. Cuma
pengen dapatkan manfaat dari kita. Cari teman-teman tuh yang dalam keadaan bahagia bareng, dalam keadaan mendapatkan musibah itu ya dia membantu kita. Masya Allah. Ya. Seseorang akan betul-betul disebut dengan teman yang sejati, teman yang sebenarnya di saat kita terpuruk dia juga akan datang ke tempat kita, menghibur kita, menasihatin kita, membantu dengan semampu dia. Itu teman yang sejati seperti itu, dan itulah nanti yang akan memberikan manfaat pada hari kiamat. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Tapi nek niate pun keliru niki, wow, cerak-cerak karo wong sugih karena ada maunya, cerak-cerak sama pejabat ada maunya, ada udang di balik rembayan di balik ya nggak berikan manfaat. Ya, hati-hati ini kemudian akan menjadi musuh. Oh, kok sekarang jadi musuh? Loh, kamu dulu niat kamu tidak ikhlas kok. Niat kamu karena dunia, semua karena dunia. Ya. Makanya yang pertama kali masuk ke dalam neraka itu kan 3 kelompok tuh. Ini luar biasa semua loh itu. Seorang qari Al-Qur'an, seorang yang infak sedekah. Terus satu lagi siapa? Yang akhirnya mereka seorang mujahid ya, yang jihad di jalan Allah, itu dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena niat mereka yang keliru, niat yang tidak betul. Yang baca Quran biar dikatakan qari, penghafal Al-Quran, luar biasa suaranya menyentuh hati, akhirnya dia buat sedemikian indah agar bagus suaranya, terus dipuji-puji sama manusia, masukkan neraka. Ngeri ya. Orang yang infak sedekah biar dapatkan predikat sebagai seorang dermawan, puji-puji manusia. Di dunia dia mendapatkan, di akhirat dia masukkan ke dalam neraka. Ya, begitu juga orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, ketika seorang sudah masuk ke dalam surga, jadi bersyukurlah kepada Allah. Ini janji dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu berjanji berarti dari Allah. Selagi kita ini beriman kepada Allah, ya, tidak berbuat syirik, maka kita pasti akan masuk ke dalam surga. Pasti ke dalam. Karena syafaatnya Rasulullah, syafaatnya orang-orang yang saleh. Rasulullah itu pernah dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Muhammad, kamu milih setengah umat kamu masuk surga atau kamu diberi wewenang untuk memberikan syafaat pertolongan kepada umat. Dan jenengan sebagai nabi ini milih siapa Bu? Umat kamu separuhnya tak masukkan surga atau kamu diberi wewenang untuk memberikan syafaat. Rasulullah memilih bisa memberikan syafaat. Kenapa? Lebih banyak yang masuk surga, Bu. Kenapa? Karena setiap yang beriman kepada Allah tidak berbuat syirik. Sekecil apapun amal perbuatan dia nanti akan masuk ke dalam surga. Meskipun mungkin di antara mereka harus mampir nang neraka. Meskipun dia harus mampir ke dalam neraka, tapi nanti akhirnya dia akan mendapatkan syafaat dan masuk ke dalam surga. Itu kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Tapi ini tidak setiap orang pada zaman Rasul dapatkan kabar ini, Bu. Kenapa? Kalau dapatkan kabar gembira ini, khawatirnya mereka terus malas-malesan nih ibadah. Itu disampaikan tuh di akhir-akhir itu oleh sahabat yang mendapatkan riwayat tersebut dari Rasulullah. Afala ubasyirun nas, ya Rasulullah, apakah boleh berita ini saya sampaikan kepada manusia, berita gembira ini? Rasulullah mengatakan jangan. Khawatirnya nanti manusia males. Ya. Tapi yang ngeri, Bu, itu harus beriman ya, tapi tidak berbuat syirik ya. Tapi kalau sudah berbuat syirik, menyekutukan Allah, finnari khalidina fiha abada, di dalam neraka kekal selama-lamanya. Tapi kalau dia bertauhid, ahli tauhid, nggak pernah berbuat syirik segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak banyak beramal. Ternyata kok dimasukkan ke dalam surga. Karena kita masuk surga itu bukan semata-mata karena amal kita gitu. Jangan sombong dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Belum tentu itu diterima oleh Allah. Belum tentu itu menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga. Yang penting itu bagaimana kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ridho. Ya.
Caranya bagaimana? Minta keridhaan kepada orang tua. Orang tua ridho, Allah akan ridho kepada kita. Jenengan punya suami, minta keridhaan kepada suami jenengan. Suami ridho, maka jenengan amalnya meskipun pas-pasan gitu. Sholat syukur sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Puasa cuma puasa Ramadan, tok tidak pernah puasa sunnah. Umroh haji tidak pernah. Infak sedekah juga kadang-kadang nggak berinfak sedekah. Tetapi jenengan menjaga kehormatan dan taat kepada suami, masya Allah itu luar biasa. Makanya Rasulullah mengatakan, nisa ahlil jannah, perempuan calon penghuni surga itu al-wadud, al-walud, al-aud. Al-wadud itu seorang perempuan yang sayang kepada anaknya, sayang kepada suaminya. Ya, meskipun tidak harus memanggilnya yang ngeten ya Bu. Yang ini maksudnya yangkung, yang sayang, beb, apa namanya Bu? Mas. Ya kalau misalnya dengan bahasa seperti itu ya tidak apa-apa. Agar semakin sayang, tapi jangan di depan anak, nanti diguyu sama anak gitu. Atau ikut-ikutan manggil beb gitu kan. Manggil yang, maksud sama umi manggil yang sama abi manggil yang kan. Al-wadud itu perempuan yang kasih sayang, yang sayang kepada suaminya, sayang kepada anak. Al-walud, walid itu banyak anak Bu, subur. Anak kula boten subur gimana gitu kan. Ya takdir dari Allah, maksudnya itu tidak, dia itu tidak membatasi terus anak itu jiwailah loro wailah. Ya, terus nggak mau lagi punya anak, padahal dia mampu untuk punya anak. Padahal Rasulullah SAW itu bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat nanti. Allah sebaik-baik wanita itu adalah yang banyak anaknya. Tapi kalau versinya Ustaz Bakar Ba'asyir ya, Ustaz Bakar Ba'asyir itu sebaik-baik wanita adalah yang paling baik anaknya, dan sebaik-baik laki-laki adalah yang paling banyak istrinya. Loh ini saya cuma nukil saja loh, nukil perkataan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir gitu. Meskipun Ustaz Abu sendiri juga enggak poligami, beliau istri cuma satu, tapi anaknya yang pertama, anak yang pertama, seterusnya itu anak berapa? Seterusnya kan poligami. Ustaz Iim tak tahu, enggak berani juga dia. Ustaz Rasid bilang, Ustaz Iim suruh nikah lagi. Walah rawani dewa itu rawani. Ustaz Abu pun juga seringnya guyonan seperti itu. Memang gitu Bu, Ustaz itu guyonannya, hiburannya itu bicara masalah poligami Bu. Tapi rarani gitu loh, gak usah khawatir Bu jenengan, wis ben dong ngomong masa puas-puasmu tapi gak berani paling itu gak berani. Ustaz Adian Husain kemarin ngisi di grup saya datang itu juga gitu guyonannya masalah poligami. Untuk bisa poligami itu mudah kok Ustaz. Gimana Ustaz? Nunggu izin dari istri. Loh bisa gimana? Gak mungkin. Nunggu izin dari istri ngomong Mas, monggo jenengan mak nikah melih. Kira-kira mungkin nggak Bu? Mungkin nggak mungkin sekali. Banyak seperti itu loh Bu. Ustaz hadiahnya gini guyonannya. Mungkin Ustaz, mungkin tunggu saja perintah dari istri. Mas silahkan nikah lagi, tak bulan ke Mas. Sehingga lagi istri pertama. Oh, tidak mungkin Ustaz seperti itu. Akhirnya satu Adian Husain bilang gitu. Mungkin banget, coba jenengan lihat. Dulu kan antum bilang tidak mungkin Gibran jadi wakil presiden. Ternyata jadi boten. Jadi dulu jenengan ngomong tidak mungkin, nggak punya ijazah bisa jadi presiden. Ternyata jadi. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini gitu. Jadi mesti mungkin. Kalau di dunia itu yang penting ada uang. Ulu syai'in bil fulus mulus. Segala sesuatu kalau ada fulusnya mulus. Lah kemarin coba ibu dengan nggak tahu enggak, seorang gadis umur 20 tahun dinikahin dengan seorang kakek umur 75 tahun. Menurut agama tidak mungkin toh Bu? Ternyata yang mungkin toh, dan banyak. Kenapa? Soalnya punya fulus. Ya tak? Segala sesuatu kalau ada fulus maka lah iya tuan tanah Bu. Nara tuan tanah ora gelem ngapain karo kakek-kakek umur 75 tahun. Tapi karena kaya akhirnya mau. Ya paling dikirakan adalah paling dilongkas mati loh. 5 tahun 10 tahun.
baru ki oleh warisane kan. Bareng itu golek bojo meneh niku. Sing luwih no. Itu guyonan ya. Kembali kita di sekalian, seseorang itu masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal, kan bukan semata-mata amal dia. Nah dibandingkan dengan amal kita tuh nggak sepadan kok surga itu, Bu. Wah, masya Allah surga itu kenikmatannya luar biasa. Kok dibalas dengan didapatkannya dengan amal kita sing pas-pasan kan itu? Ya badan ngaku nama badan. Sholat yang wajib sehari 5 kali. Sekali sholat pinten Bu? Berapa menit Bu? Paling 10 menit toh? 10 menit, 5 menit. Misalnya 10 menit, 10 ping 5 pinten? 50. 50 itu sak jam itu betul? Kurang. Nek dibulatkan sak jam. Sholat kita sehari semalam, sholat wajib pun sak jam entok lho ini. Sing 23 jam nggih napa nggih turu, nggih ngobrol, nggih ndelok HP. Nggih napa melih niki. Kok kaya ngono pengen dapatkan swarga, pengen dapatkan infake ya kadang-kadang enten sing langsung infak 50.000. 1.000 sekali bar niku. Ya, meskipun kemarin saya masya Allah ya, habis pas wisuda itu saya kumpulkan para donatur, kaum muslimin, tetangga-tetangga. Kan kita mau pembebasan tanah Bu, itu di sebelah timur pondok itu. Terus saya sampaikan kepada mereka, masya Allah saya terharu betul bapak-bapak ibu sekalian. Ada seorang mbah-mbah sepuh itu datang kepada saya, Pak Ustadz, itu 1 meter berapa? 2.250.000. Oh, nggih Pak Ustadz, saya mau wakaf tanah untuk pembebasan pondok, pembebasan tanah untuk pondok. Insya Allah nanti setiap bulan saya 1 meter. 2.250.000 lah itu. Padahal dia sudah tidak kerja, dia pensiunan Bu. Nanti setiap tanggal 3 pas dapat gaji pensiunan saya insya Allah. Dan betul itu Bu. Tanggal 3 saya habis sholat, ngimami sholat di depannya masjid itu terus, Ustaz ini saniter ya, sementen riyin nih, tak buka 1 meter 2.250.000. Itu saya sampaikan pada waktu wisuda Mahatali An-Nur itu. Setelah saya turun itu Bu, langsung ada yang transfer uang tuh 50 juta langsung. Ini bukan duit kabel ini Bu. Saya ketiutan itu, Ustaz ini saya transfer untuk pembebasan tanah. Setelah itu ada yang bilang, Pak Ustadz nanti saya insya Allah setiap bulan 5 juta selama 10 bulan. Berarti berapa? 50 juta. Ada lagi yang mengatakan, Ustadz ini nanti saya setiap bulan sekian. Ya, karena harta kita yang sebenarnya cuma itu yang akan kita tinggalkan nanti itu terus mendapatkan pahala yang mengalir itu ya wakaf kita tadi, infak sedekah kita, amal jariah kita tadi. Lah kalau kita itu infak ya nggak apa-apa sih, yang penting ikhlas ya. Lebih baik 100.000 ikhlas atau 2 juta tidak ikhlas. Lebih baik 2 juta ikhlas. Misalnya 100.000 dengan ikhlas kita terima. 50.000 pun insya Allah kalau ikhlas diterima. Tapi ya infak ya masa ya 1.000 rupiah 500 mak kelinting pengen jual swarga. Lah tapi kalau mampu memang seperti itu, sehari saya dapatkan 10.000, 20.000, enten ibu itu. Ibu-ibu itu kerjanya setiap hari ini kepengoncai berambang bawang nih Bu. Kadang dapatnya cuma 10.000, 15.000, pas dapat 30.000 senangnya luar biasa nih. Wah, masya Allah, alhamdulillah sehari dapat 30.000. Lah kalau 30.000 kemudian terus dikeluarkan 3.000, kan 10% tuh Bu itu. Setiap hari 3.000, masya Allah. Itu bisa-bisa lebih baik, lebih utama daripada yang infak 1 juta, tapi uangnya sekian miliar kan itu. Makanya persentasi. Ada bisa kalian di surga itu kenikmatannya ya. Kalau kita lihat di dalam sebuah hadis ya, kalau kita banding dengan amal-amal kita kan tidak sepadan ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalian masuk surga itu bukan semata-mata karena amal kan, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan di surga. Yunadi munadin innalakum antasihhu fala tasqimu abadan. Ketika nanti kalian masuk surga, kita semua nanti masuk surga ya Bu?
Amin ya rabbal alamin. Kita semua nanti masuk surga, Bu, akan dikatakan antasihu falatasqimu abadan. Kamu akan tetap sehat dan tidak pernah merasakan sakit. Orang sakit itu enak enggak, Bu? Dan enak. Meskipun cuma pusing, wah ya Allah sakitnya luar biasa. Meskipun cuma batuk, kemudian kita merasakan demam gitu ya. Ibu sekalian, saya baca di dalam kitab ini ya disebutkan kalau kita ini pernah merasakan demam, panasnya luar biasa, ya, panasnya terasa sangat panas luar biasa. Itu adalah sedikit dari neraka yang diberikan kepada kita. Karena hembusan neraka tadi itu akan sampai ke dunia dan kita merasakan panasnya di siang hari atau kita merasakan panasnya di saat sakit demam, itu adalah sebagian kecil dari siksa di neraka. Kalau kita sudah merasakan itu, Bu, insya Allah nanti sudah tidak merasakan lagi di akhirat. Kalau kita sabar gitu. Terus nanti dimasukkan ke dalam surga. Karena Allah mengatakan bahwa wa in minkum illa wariduha. Masing-masing kalian itu kelak nanti pasti akan masuk ke dalam neraka. Jadi semua pernah akan merasakan lah. Orang yang beriman tadi itu wes cukup merasakan panas demamnya ketika di dunia. Nanti di akhirat tidak perlu merasakan. Kamu langsung masuk surga. Kalau kita betul-betul sabar gitu. Itu di antara ulama yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang berpendapat meskipun kamu nanti masuk ke dalam neraka, tapi neraka itu akan menjadi dingin bagi kamu, sehingga kamu tidak merasakan panas ketika di neraka. Tapi dia mengatakan bahwa masing-masing kalian itu masuk itu bukan masuk ke dalam neraka, tapi melewatin sirat. Masing-masing kalian pasti akan melewatin sirat, itu jembatan yang membentang di atas neraka. Di surga tidak ada orang sakit. Di jalan itu suarga mungkin bukan itu orang kerokan gitu. Kerokan itu orang kerokan. Karena sing lorong. Wa innalakum antahyau falatamutu abadan. Kelak nanti kalian akan hidup terus-menerus, tidak pernah akan mati. Karena wong mati, telah meninggal dunia fulan. Biasanya pagi hari kan bersolat subuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama sih mati itu. Apalagi pas COVID-19, masih ingat? Deg-degan terus kan, sopo sing mati, sopo sing mati. Sampai gantian satu persatu kan tetangga kita meninggal dunia gak, Bu? Apalagi yang di rumah sakit itu. Sini temennya mati, sampingnya mati, sampingnya mati. Aku kapan jatahku mati? Real. Di akhirat gak ada orang mati. Wa innalakum antasyubbu falatahrimu abadan. Pada waktu nanti kalian masuk surga, terus menerus dalam keadaan muda dan tidak pernah tua. Berarti kan semuanya rata-rata pun tua ya. Nanti pada waktu di surga pun tidak ada yang tua. Semuanya masih muda, umur 30-an tahun. Makanya ada seorang kakek nenek-nenek nanya, ya Rasulullah, apakah orang seperti saya ini nanti masuk surga? Rasulullah mengatakan, tidak ada mbah, kasus jenengan tidak ada yang masuk surga. Nangis dia, Rasulullah, bisa saya masuk surga? Bukan seperti itu, mbah. Maksudnya nanti yang masuk surga itu enom-enom, perawan-perawan kabeh, gadis-gadis. Dan jenengan nanti dirubah menjadi wanita yang cantik, perawan gadis. Itu senang dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gak ada orang tua nanti masuk ke dalam surga. Di dalam surga gak ada orang tua. Ini orang tua bisa masuk surga nggih, tapi tidak ada orang tua di surga. Wa innalakum antanaimu falatab'asu abadan. Dan kelak kalian akan bersenang-senang dan tidak akan pernah merasakan sedih. Dan kita ini kadang-kadang sedih ya. Sedih ditinggal mati keluarga kita, sedih tidak punya uang, sedih utangnya akeh. Kan sedih kan kadang-kadang. Di akhirat nanti semua kesedihan dihilangkan semua. Kemudian ibu sekalian, satu hal yang saya juga baca di dalam hadis Rasulullah SAW itu bahwa nanti, Bu, di surga itu tidak ada manusia yang melahirkan, tidak ada ibu-ibu yang melahirkan. Jadi jenengan itu seneng-seneng sama suaminya, serang ngurus anak, Bu. Zaman sekarang kadang-kadang kan ngurus anak, rampung ngurus anak, akhirnya terus ngurus putu gitu kan. Alah, wis dhisik kosong ngurusin anak, saiki kok dititipin putu sisan itu kan. Meskipun kadang-kadang memang mereka itu putu hanya sekedar untuk apa? Hiburan, daripada nang apa bermeneng tok, ndak ada kegiatan. Wis kok nek kene tak openane tak jake. Apa kemungkinan Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian?
Namanya anak itu ada dua kemungkinan. Satu, qurratu a'yun, menyejukkan pandangan mata. Cek cilik wong ganteng, bocah ganteng ayu, kemudian nanti dia mudah diperintah, taat kepada ibu sama bapak, wong pinter-pinter cerdas. Nyenengke hati. Tapi mungkin juga di antara anak kita ini nganyel ke dikon kur menteleng tok, kon adus angel, kon salat angel, turu nek ra digugah wangel ran jamak grujuk banyu agek tanggi gitu. Mungkin kadang-kadang seperti itu kan menjadikan kita kan jadi sedih, kadang kita angel, akhirnya hati kita kan jadi kotor tau Bu itu. Ya walau bisa kenapa kok di surga itu tidak ada anak? Ya mungkin seperti itu Bu. Dan kita ini enggak angel gitu loh, enggak sedih, enggak kita enggak bingung, enggak. Sudah kita sibuk dengan istri kita sibuk dengan suami kita, bersenang-senang, enggak pernah merasakan kesedihan. Tetapi kalau toh misalnya nanti ada yang pengen punya anak, aku disenang dulu tuh sempat dari anak itu, langsung dalam hadis disebutkan, dalam kitab ini disebutkan, dia akan diberi kemudahan, dia langsung hamil, langsung punya anak, langsung gede Bu. Jadi rasa cilik, yang paling kadang-kadang repot itu kan aja cilik itu langsung gede gitu loh. Rasa ngopeni saat ini lah ngetokne wae angel, susairan jamak lorone luar biasa. Terus ngopeni suwene ran jamak ngajak-ngajake duit gitu. Kadang-kadang ora bakti karo wong tuwa ngerti ngono bisa tak pites zaman cilik itu. Lho apa jenengan ya ramites aku lho. Kadang-kadang ibu itu saking marahnya kadang-kadang marah sama aku nyesel duwe anak kaya kowe ngetokne kowe. Anake gede bales, aku ya nyesel duwe ibu kaya jenengan. Podo-podo malah. Maka jangan sekali-kali ngatakan kata-kata seperti itu nek dibales karo anakmu malah tambah keloro-loro jenengan. Ya ngopo dhisik aku ora mbok pateni ibu. Aku ngono saya ini malah ngreget-regetin donya gitu. Aku ya wegah urip kaya ngene, dhisik pilih mati zaman cilik. Akhirnya podo-podo orang genah kabeh. Lah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dinikmati. Kemudian terakhir Bu, apa yang bisa menjadikan kita itu punya bangunan di surga? Apa yang bisa menyebabkan kita ini punya tanaman-tanaman di surga? Rasulullah SAW pernah ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ngomong sama Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umat kamu dan kabarkan kabar gembira kepada mereka, inna ghirasiha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampaikan kepada umat kamu bahwa di surga itu ada tanaman-tanaman. Ya. Lah caranya untuk bisa mendapatkan tanaman-tanaman tersebut, caranya menanam tanaman-tanaman tersebut adalah dengan cara mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu setiap kita baca Bu, ditanamkan satu pohon di surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tanamkan lagi. Terus zikir kepada Allah. Begitu juga kata kami itu mengucapkan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, itu nanti Allah akan bangunkan rumah kamu di surga. Selagi kamu mengucapkan seperti itu dibangunkan lagi. Tapi kalau kamu berhenti, ya bangunannya berhenti. Wis mandek. Lah apa mandek malaikat? Pemiliknya sudah diam, tidak mau tasbih lagi. Loh, enggak Bu, ampun ngantos kendat panggenipun dikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tandri 1, 2. Tanaman kita begitu banyaknya di surga, tinggal metik nanti buah. Jadi jenengan sambil zikir sambil membayangkan, ya Allah, aku baru menanam tanaman di surga. Nabi napa Bu? Akeh nandur teng swarga. Sok ben aku sing metik iki. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Moga masih ada 10 menit, cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan, biar nanti bisa didengar jawabannya oleh yang lain. Monggo, kalau ada pertanyaan.
Enten monggo. Silahkan Ibu yang mau tanya yang belum jelas baik terkait dengan ini atau mungkin amal-amal saleh yang lain, silahkan. Enten, betul Bu? Jelas? Menjelas ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan amal-amal saleh. Dan caranya biar kita ini tetap istiqomah dalam melaksanakan amal saleh. Tadi apa Bu? Berteman dengan orang-orang yang saleh. Ini cara istiqomah. Dan juga cara agar kita ini, hati kita ini selalu dijauhkan dari penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran hati kan juga musahabatus sholihin, berteman dengan orang-orang wong kang soleh kumpul tombo ati iku lima warna. Salah satunya wong kang soleh kumpul, biar kita selalu diberi keistiqomahan di dalam melaksanakan amal-amal saleh. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.